Oke, shalom semuanya. Apakah slide saya kelihatan? Iya, wajah Bapak kelihatan kok. Oke, malam hari ini kita akan bahas tema satu pengajaran yang sangat esensial bagi orang Kristen, yaitu bibliologi. Ya, apa itu sih yang dimaksud dengan bibliologi itu? Bibliologi ini adalah doktrin Alkitab. Ini penting sekali kita memahami sebagai orang-orang Kristen, anak-anak muda, supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab. Di zaman sekarang, ada banyak orang-orang yang meragukan Alkitab, di luar dari Kristen maksud saya ya, yang mencoba menurunkan derajat Alkitab. Nah, oleh karenanya, doktrin Alkitab ini sangat penting sekali untuk kita memahami sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang Kristen. Karena ini adalah dasar kita untuk membangun sebuah pemahaman yang jelas ke depannya. Dan bibliologi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari bagi teman-teman teologi untuk melanjutkan nanti mata kuliah namanya teologi sistematika. Dasarnya adalah bibliologi. Dia harus mengerti, memahami dulu bibliologi, baru nanti masuk kepada teologi sistematika. Nah, sebelum saya akan bahas tentang bibliologi sistematika ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Saya mau bertanya ke teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, apakah Alkitab itu firman Allah atau Alkitab itu berisi firman Allah? Nah, ini dulu ya sebelum kita lebih jauh untuk mendalami materi ini. Apakah Alkitab itu firman Allah atau Alkitab berisi firman Allah? Silakan. Ada yang memberikan tanggapan? Berisi firman Allah. Baik. Mohon maaf, siapa yang memberikan? Oke. Silakan sebutkan namanya. Dengan Farel. Siapa? Farel. Farel Juniaman. Oke, silakan. Kenapa berkata bahwa Alkitab itu berisi firman Allah? Kenapa Alkitab itu berisi firman Allah gitu? Ya. Menurut Bang Farel. Karena bagi orang-orang yang telah mengetahui dan menyadarinya, mereka tahu bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Karena dengan cara begitu, secara tidak langsung Tuhan telah ngomong melalui Alkitab tersebut. Baik, terima kasih. Ditambahkan apa ada tambahan lagi, Bro Farel? Ya mungkin segitu dulu. Oke, baik. Soalnya Tadi saya lihat ada yang angkat tangan ya, Bang Joris kalau nggak salah. Silakan Bang Joris memberikan tanggapan. Apakah Alkitab itu berisi firman Allah atau Alkitab itu firman Allah? Oke. Kalau menurut saya Alkitab itu adalah berisi firman Allah. Karena pada zaman dahulu itu pada zaman-zaman dahulu itu Allah berfirman kepada orang-orang yang dia pakai misalnya Musa. Kemudian Musa itu mencatat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah sendiri melalui Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, misalnya seperti Salomo, dia menulis itu kebenaran firman Tuhan, dia berbicara kepada mereka sehingga para tokoh-tokoh Alkitab tersebut mencatat melalui sebuah buku, sehingga menjadi sebuah kitab seperti itu, kebenaran firman Tuhan.
Baik. Oke, terima kasih Bro Joris. Ya, saya akan tampung terus ya. Silahkan memberikan tanggapan, karena ini adalah ruang diskusi sebelum kita akan membahas satu pemahaman yang akan memberkati kita malam hari ini. Silakan teman-teman yang lain. Oke, selamat Saya, malam. Oh, Ya, silakan Bang Krisman. terima kasih waktunya. Selamat malam ya. Pertanyaannya tadi, apakah Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Saya lebih setuju bahwa Alkitab adalah berisi firman Allah, karena Alkitab itu bukan sesuatu hal yang magic ya. Maksudnya Alkitab itu harus dijaga betul-betul. Tapi memang bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Maksudnya yang tercatat di situ adalah firman Allah, gitu. Nah, yang harus dipercaya kebenarannya, gitu. Tapi Alkitabnya itu sendiri adalah buku, itu bukan kitab yang ajaib, gitu. Maksudnya yang harus gimana ya bahasanya ya, saya mau bilangnya, itu bukan sesuatu hal yang harus diagung-agungkan gitu loh, bahwa Alkitab adalah firman Allah gitu. Nah, gitu. Tapi memang berisi firman Allah, seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Bang. Baik, sangat menarik. Saya rasa ya ada 3 orang yang beranggapan bahwa Alkitab berisi firman Allah. Biasanya kalau dihukum ya, kalau banyak orang yang memilih berisi firman Allah, itu adalah benar. Ya, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Adakah yang memberikan tanggapan? Silakan. Ada Bang. 1-2 orang lagi. Silakan. Shalom Bang Karyaman. Ya, Halo, shalom teman-teman. Jadi menurut saya Alkitab itu firman Allah, karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi menurut saya Alkitab itu adalah wahyu umum dan wahyu khusus, dan itu adalah firman Allah. Kalau berisi firman Allah, tanggapan saya adalah berarti ada yang berisi bukan firman Allah, seperti itu. Karena memang di dalam Alkitab ada tulisan yang di situ perkataannya iblis berkata ya. Tetapi semua itu yang dipercayai, lebih teman-teman yang mungkin sudah belajar materi biologi sebelumnya, percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Itu aja Bang Karyaman, terima kasih. baik, terima kasih. Nah, ada pemahaman yang berbeda. Yang pertama tadi berisi firman Allah, yang kedua Alkitab adalah firman Allah. Oke, 1 orang lagi. Baik, terima kasih Bang Karyaman. Saya juga ya. Silakan. Bukan pandangan saya bahwa katakan tadi apakah Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah. Menurut saya adalah Alkitab adalah firman Allah. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah firman Allah karena seluruhnya bagian firman Tuhan itu telah diwahyukan oleh Allah sendiri. Itu menurut saya pilih bahwa Alkitab adalah firman Allah. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita belajar Bible study, teman-teman ya. Supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab. Jangan sampai dikatakan kita Kristen, tapi sebenarnya kita belum memahami pengajaran-pengajaran yang benar tentang kekristenan. Oleh karenanya sangat saya apresiasi sekali kepada teman-teman yang join pada malam hari ini. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah Alkitab itu berisi firman Allah atau Alkitab itu adalah firman Allah? Oke. Kalau berisi berarti diisi ya, diisi dan ada sesuatu firman-firman di luar dari Allah. Oke. Sehingga nanti ada perkataan iblis di sana di Matius, teman-teman boleh baca nanti. Ya, perkataan iblis waktu iblis mencobai Yesus, itu kan ada perkataan iblis di sana. Nah,
Jadi yang benarnya adalah bahwa Alkitab itu bukan berisi firman Allah. Tetapi Alkitab adalah firman Allah. Ya. Alkitab adalah firman Allah. Logos, firman. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Tidak ada perkataan yang lain. Jadi kita bisa berkata bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Ya, sejauh ini memahami ya teman-teman ya? Iya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau Alkitab itu adalah firman Allah, kenapa di dalam Matius itu ada perkataan iblis? Waktu dia mencoba Yesus. Ya, dia berkata ya, coba teman-teman boleh lihat nanti di situ. Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah ya, atau ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, kenapa ada perkataan iblis di sana? Kalau memang Alkitab itu adalah firman Allah. Kenapa ada perkataan iblis? Adakah yang memberikan tanggapan? Mungkin ada teman-teman teologi, ayat yang saya maksud itu sudah pasti paham ya. Bisa langsung dibuka Matius di kitab Injil. Baik, silakan teman-teman. Atau pertanyaan ini dulu kita skip, jadi membuat kita penasaran, biar lebih asik ke depan kita akan bahas materi ini. Bagaimana? Kita lihat dulu materinya. Jadi ada penasaran dulu begitu ya. Wah, apa sih sebenarnya kok ada perkataan iblis di sana? Oke, baik. Nanti coba berpikir dulu. Kita akan ketemu lagi nanti hari Senin. Teman-teman boleh memberikan tanggapan. Oke, itu PR. Ya. Coba belajar dulu. Kita belajar sama-sama. Kenapa ada perkataan iblis? Kalau memang Alkitab adalah firman Allah. Baik, saya lanjut materi kita bibliologi. Bibliologi. Arti etimologi atau asal kata, istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia. Biblia ini jamak, bukan tunggal. Nah, kalau jamak itu banyak ya, dipakai di sini buku-buku dan logos. Artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Jadi bibliologi ini atau Biblia ini katanya ini jamak, artinya buku-buku, logos, perkataan, uraian, pikiran, ilmu, yaitu perkataan, uraian, pikiran, ilmu itu yaitu buku atau tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan yang dimaksud, buku-buku yang dimaksud adalah Alkitab, yaitu firman Allah. Ya. Waktu penulisan Alkitab mengumpulkan bahan-bahan Alkitab ini banyak sekali dari sumber-sumber dari para penulis. Makanya dikumpulkan menjadi buku-buku, pikiran-pikiran, ilmu, perkataan, dikumpulkan menjadi sebuah Alkitab. Tapi Alkitab yang sudah ada di tangan kita sekarang adalah itu firman Allah. Itu benar keberadaannya. Nanti lebih jauh kita akan bahas. Nah, lanjut. Yang kedua, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku atau Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab
yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Jadi Alkitab yang sudah kita pegang ini diterima oleh semua gereja orang Kristen karena sudah diteliti benar keberadaannya, diakui sebagai kanonik kumpulan kitab-kitab. Nah, jadi di dalam bibliologi ini yang kita pelajari pada malam hari ini, di Bible Study ini, ilmu tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan, kita bisa berapologet tentang seputar Alkitab. Dan kita akan lebih jauh seluk-beluk penulisan Alkitab, asal-usul Alkitab, kenapa bisa ada Alkitab? Sehingga kita mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, di sini kita akan belajar. Nah, teman-teman, tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan anggapan yang pertama, bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia tidak memahami, tidak bisa mengerti tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, kecuali hanya Allah sendirilah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas pemahamannya, terbatas pengetahuannya. Dia tidak bisa memahami kebesaran Tuhan lebih jauh, lebih tepat. Oleh karena keterbatasan manusia itu, maka Allah sendirilah yang mau menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia memahami, mengerti siapakah Allah yang sesungguhnya. Oke, yang kedua, dan bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab, ya, untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalam semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Maksudnya apa? Alkitablah yang memberikan kita pemahaman yang jelas, yang memberikan kita pengertian yang jelas tentang siapakah Allah itu. Kalau kita mau tahu tentang Allah, maka hanyalah Alkitab sebagai pemegang otoritas tertinggi menjadi sumber utama kita untuk mempelajari pelajaran tentang Allah dan pelajaran tentang teologi. Nah, inilah tempat bibliologi dalam teologi sistematika. Lalu, pengertian, ada salah seorang yang membaca di atas ini di slide saya, ketutup, pengertian apa nih biasa? Shalom, salah satu aja. Pengertian dan definisi, Kak. B, pengertian apa tuh ya? Pengertian dan definisi. Oke, pengertian dan definisi. Oke. Penyataan Allah ya. Sorry. Judul besarnya Iya Bang, pernyataan Itu Allah. yang saya maksud, penyataan Allah. Oke. Iya. Kita belajar pernyataan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan Allah itu? Pengertian dan definisi. Arti etimologi dalam bahasa Yunani, penyataan adalah apokalipsis dari apokalipto, yang artinya sesuatu yang disingkapkan, dibukakan dari apa yang dahulu samar-samar, tertutup, tidak terlihat jelas. Nah, sebelumnya itu samar-samar, tertutup, belum disingkapkan. Ya, oleh karenanya ada pernyataan Allah supaya yang tertutup itu, yang belum dibukakan itu, disingkapkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah. Sehingga yang samar-samar itu yang kita nggak tahu itu sebelumnya, kita menjadi tahu, kita menjadi mengerti, oh beginilah sebenarnya. Ya. Tidak, inilah definisi dari pernyataan Allah.
Jadi apa yang dahulu tertutup disingkapkan, dibukakan dari apa yang dulu menjadi samar-samar atau tidak terlihat jelas, seperti yang dicatat di dalam Lukas 10 ayat 21, Efesus 3 ayat 5. Dalam bahasa Ibrani ada padanan arti dari pengertian di atas, yaitu gal, artinya telanjang. Ya, ditelanjangkan. Maksudnya apa? Ditelanjangkan itu maksud dibukakan. Kita sudah memahami, kita sudah mengerti yang dulunya itu samar-samar, yang dulunya itu tertutup, sudah telanjang. Maksudnya Pak, sudah terbukakan, sudah dibukakan dengan jelas. Kita sudah memahaminya. Ya, tinggal kita menyelidiki, tinggal kita memahami, mengerti di dalam Alkitab. Kita cari di dalam Alkitab. Nah, itulah penyataan Allah. Oke, definisinya ada beberapa definisi yang dicetuskan oleh para teolog Kristen, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11, Ulangan 29 ayat 29. Jadi pernyataan Allah itu adalah suatu tindakan Allah. Ya. Dia memiliki inisiatif sendiri untuk mau menyatakan dirinya supaya manusia dapat memahami siapakah ciptaan itu dan kita bisa mengenal Allah sebagai pencipta kita. Jadi dia membukakan. Sampai di sini mengerti ya teman-teman ya? Oke. Penyataan atau wahyu dalam bahasa Indonesia, istilah penyataan sering diartikan sama dengan kata wahyu. Kedua kata ini sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam agama-agama lain, kata wahyu diartikan sebagai pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantaran atau tidak, misalnya mimpi, penglihatan, bisikan hati, dan lain-lain. Jadi berbeda sekali dengan pengertian yang diberikan dalam agama Kristen. Jadi penyataan adalah wahyu yang langsung Allah sendiri yang menyatakan dirinya, bukan pengetahuan manusia atas dirinya sendiri, keyakinan penuh atas dirinya sendiri, bukan. Tetapi penyataan adalah inisiatif Allah sendiri. Allah sendirilah yang menyatakan dirinya, sehingga kita sebagai manusia memahami Allah siapa Dia yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah penyataan yang teman-teman ya. Lalu, apa sih pentingnya penyataan dalam bibliologi ini? Pentingnya penyataan Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya melalui penyataan. Allah menunjukkan inisiatifnya untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dalam hal ini, manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan respon terhadap tindakan Allah atau penyataan itu. Tanpa penyataan atau tanpa penyingkapan diri Allah, maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Oleh karena Allah sudah menyingkapkan dirinya, maka manusia itu bisa memahami siapakah Allah itu dengan benar. Allah adalah tidak terjangkau karena ia tidak terbatas. Sedangkan manusia adalah ciptaan dan terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi. Allah menyatakan dirinya. Penting penyataan Allah. Karena manusia sebagai ciptaan yang terbatas. Kita tidak bisa memahami Allah. Ya, kita tidak bisa menjangkau kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Allah adalah tidak terjangkau karena ia tidak terbatas. Oleh karenanya, dia sendirilah yang menyatakan dirinya, yang menyikapkan dirinya, sehingga manusia memahami, mengerti siapakah Allah yang sesungguhnya. Oke, pengetahuan yang datang, boleh salah seorang membaca di aku tertutup. Pengetahuan yang datang dari diri manusia sendiri tentang Allah hanyalah merupakan spekulasi dan rekayasa pikiran manusia saja. Oleh karena Oke, stop itu, dulu sampai di sini. Stop dulu sampai di sini.
Jadi pengetahuan yang datang dari manusia tentang Allah hanyalah merupakan spekulasi, rekayasa, belum tepat. Karena memang manusia itu tidak bisa memahami Allah dengan benar, manusia itu terbatas. Nggak bisa dia memahami Allah dengan benar. Itu hanya sekedar spekulasi, rekayasa pikiran manusia saja. Oh, saya kira begini. Menurut saya begini. Tapi itu bukan suatu kebenaran. Oke, silakan. Oleh karena itu, kenyataan Allah ini menjadi satu-satunya sumber untuk manusia mengetahui tentang Allah dengan benar. Apalagi dengan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, daya tangkap atau kemampuan manusia semakin tumpul dan tidak memungkinkannya dapat mengerti hal-hal rohani atau mati rohani. Oleh karena itu, kebutuhan akan penyataan Allah ini jadi semakin besar, bukan saja untuk mengerti penyataan Allah dengan benar, tapi juga untuk terlebih dahulu ditebus, dipulihkan, supaya bisa menerima hal-hal yang rohani. Yes, ya sudah sangat jelas ya penjelasan ini bahwa kalau manusia sendirilah tanpa penyataan Allah, maka itu hanya sekedar spekulasi saja. Tapi kalau Allah sendiri sudah menyatakan dirinya, maka bukan hanya sekedar dia menyatakan dirinya dan kita mengerti tentang Allah, tapi ada juga rohaninya. Oleh karena itu kebutuhan akan penyataan Allah ini menjadi semakin besar, bukan saja untuk mengerti penyataan Allah dengan benar, tetapi juga untuk terlebih dahulu ditebus, ya, dipulihkan supaya bisa menerima hal-hal rohani. Oke. Dari pengertian di atas muncul beberapa pertanyaan. Selain agama Kristen, adakah agama-agama lain di dunia yang juga mengaku menerima penyataan dari yang ilahi atau Allah? Yang kedua, apakah agama-agama lain itu menerima penyataan dengan cara yang sama seperti Kristen? Yang ketiga, apakah benar bahwa Allah berbicara dan menyatakan dirinya kepada setiap agama dengan isi yang sama? Nah, karena waktu kita sudah 21:59, ini menjadi PR. Maksudnya coba pikir-pikir dulu. Ya, sehingga nanti waktu kita ketemu hari Senin, kita bisa discuss. Ya, menurut saya begini, boleh dipotong sehingga bisa menjadi bahan diskusi kita hari Senin. Ya. Oke. Sudah dipotong ya teman-teman ya. Nanti saya akan kirim ke WhatsApp. Teman-teman boleh membaca-baca dulu, cari jawaban sehingga kita bisa diskusi hari Halo Senin. Pak Karyaman. Halo. Ya, itu ada yang mau bertanya. Oke, Namanya silakan. Son Baling. Son, ya silakan Son. Ya, Shalom Pak. Saya mau terima kasih buat semua yang Bapak ajar. Terima kasih banyak. Saya bisa terima dengan baik dan bisa membuka wawasan. Tapi di sini saya mau bertanya Bapak, penyataan Allah secara umum yang Bapak sudah katakan bahwa penyataan secara umum itu melalui ciptaan. Nah, kemudian bagaimana dengan penyataan khusus? Saya sendiri masih bingung dan mau tahu seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan Bang Son ini sudah lanjut ya, maksudnya ada di materi berikutnya nanti, tapi tidak jadi masalah. Saya akan tampilkan aja materinya untuk bisa kita bersama-sama belajar. Pernyataan khusus dan pernyataan umum ya. Nah ini dia, wahyuan pernyataan Allah. Oke, sebelum. Nah nih pernyataan wahyuan pernyataan Allah, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Wahyu umum itu penciptaan dan hati nurani manusia. Jadi wahyu ada di dalam wahyuan itu ada wahyu umum dan wahyu khusus. Nah wahyu itu adalah penciptaan. Dia menciptakan segala sesuatu, penciptaan bumi ini semuanya itu adalah wahyu umum
bahwa ada Allah lah yang menciptakan. Ada Allah lah, ada Tuhan lah yang mengambil alih semuanya itu. Dia sang pencipta. Dan hati nurani manusia untuk mengerti, untuk memahami siapakah Allah itu. Lalu apa sih wahyu khusus? Wahyu khusus itu isinya dan dinyatakan secara khusus melalui hamba-hambanya. Lalu juga melalui Alkitab. Nah, ya, itu wahyu. Nah, ini dong. Wahyu umum dinyatakan kepada manusia melalui pikiran untuk memahami keberadaan alam semesta yang memberi pengertian bahwa ada sang pencipta dan pemeliharanya. Dinyatakan melalui hati nurani untuk mengajar manusia mengenal hal benar dan setelah disertai kesadaran bahwa ada Allah yang menilai dan manusia bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Oke. Lalu wahyu khusus. Wahyu khusus adalah wahyu Allah yang dinyatakan melalui media khusus dan yang tidak diterima oleh semua orang. Wujud dari wahyu khusus ini adalah Alkitab yang disebut sebagai firman Allah. Maksud dan tujuan untuk memberitahukan kepada manusia tentang dosa, kebenaran, dan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus dengan cara mengaku, bertobat, dan mengerjakan keselamatan. Ada lagi berikutnya ya. Wahyu khusus diberikan, nanti kita akan diskusi ini ya, karena ada materi berikutnya. Jadi hanya sebatas itu dulu Pak Son, karena ini akan materi berikutnya kita akan bahas wahyu khusus dan wahyu umum. Sehingga kita mengerti, oh ternyata wahyu umum ini begini, wahyu khusus ini begini. Ya, bagaimana Bang Son? Terima kasih, dan saya lambat masuk jadi kelewatan. Jadi pertanyaannya. Baik. Iya. Baik, tidak jadi masalah. Oke, karena waktu kita sudah 22.04, saya rasa ada sesuatu yang kita dapat malam hari ini. Amin ya. Yang pertama tadi bahwa Alkitab itu bukan berisi firman Allah. Tapi Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan, yang dinyatakan langsung oleh Allah. Lalu ada tadi pertanyaan, teman-teman boleh menggali di rumah masing-masing. Kalau memang Alkitab adalah firman Allah, kenapa ada perkataan iblis di dalam Matius itu? Ada perkataan iblis. Lalu ada pertanyaan berikutnya tadi. Ada poin yang ketiga, poin itu teman-teman boleh sembaring tidur atau apa berpikir apa ya sebenarnya, apakah sama ya pernyataan orang Alkitab orang Kristen dengan agama-agama lain. Nah, hari Senin kita akan ketemu untuk berdiskusi hal ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus terus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ada pertanyaan di chat dari Saudara Ediarno Dawele, belum kejawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah bedanya Alkitab dengan kitab? Oke, Alkitab dengan kitab. Nah, itu cuma permainan kata aja ya. Kitab-kitab ya bisa dikatakan kitab-kitab itu ya, kitab-kitab itu buku-buku yang masih belum dibuat sebuah kanonikasi yang belum utuh. Tapi Alkitab itu yang kita pegang itu Alkitab. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu tidak perlu kita terlalu permasalahkan hal itu karena tidak terlalu esensial di dalam pengajaran kita, itu cuma permainan kata lah ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tuhan memberkati. Kitab itu juga bisa dipakai orang-orang lain, contohnya kitab contohnya agama lain begitu, mereka juga sebut kitab ya. Jadi kitab itu buku yang kita pegang. Oke, baik. Ini kita cukupkan ya teman-teman ya. Oke.
Sampai ketemu hari Senin. Saya